Faslun syurutus sujudi. Syarat-syarat sujud. Sab'atun, ada 7. An yasjuda ala sab'ati a'dha'in. Dia sujud di atas 3 anggota tubuhnya. 3 anggota tubuhnya, yang pertama jabahahnya, keningnya. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit, yang penting bagian kening. Bagian kening sampai mana? Sampai suduk ini. Ini kening. Sini bukan. Sini bukan. Ini bukan. Sini aja nih, pas dari tempat tumbuhnya rambut sampai hajibain, sampai kedua alis. Itu kening. Walaupun sedikit, yang terkena sedikit sah. Gak mesti semua-muanya afdalnya semuanya. Semuanya afdalnya. Sempurnanya melakukan sunnahnya, keningnya semuanya diletakkan di tempat sujudnya. Kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangannya ini. Sunnah kita meletakkan kedua telapak tangan kita, walaupun dengan hail, walaupun kita pakai sarung tangan, tapi tetap kita mendapatkan pahala sunnahnya. Walaupun kata ulama hanya 1 jari. Mungkin yang lain-lainnya pada sakit. Jarinya doang. Atau tapak tangannya doang. Jarinya kagak, tuh tapak tangan aja deh. Dapat sunnah, dapat sah. Kemudian kedua lututnya, walaupun sedikit semuanya. Terakhir kedua daripada perut, jari-jari kakinya. Perutnya bukan bukan bagian atasnya, tapi perutnya. Harus begini. Walaupun satu jari. Enggak mesti semuanya sunnah, afdal. Kalau kita bisa semuanya afdal. Tapi yang wajibnya hanya bagian daripada jari-jari kaki, 2 kaki kita. Perutnya, bagian dari perut jari-jari kaki kita. Walaupun 1 jari, walaupun jempolnya aja istilahnya, yang nempel di ubinnya, di tempat sujudnya, hanya 1 ibu jari aja, nggak masalah, sah. Kalau tidak ada ditilep jari-jari kaki, tidak apa, nggak punya. Iya, asal kena perut ibu jari-jarinya nggak masalah. Jangan bagian zahirnya. Dan ini pendapat yang keras di dalam mazhab kita, Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan hanya kening saja. Jadi kalau yang mengatakan hanya kening saja udah selesai berarti. Nah, yang lain dianggapnya sunnah. Tapi kalau kita yang mazhab Imam Nawawi, pendapatnya kuat di mazhab Imam Syafi'i, harus dengan 7 anggota tubuh kita. 1 kening, 2 telapak tangan, lutut 2 jadi 5, terus ibu jari-jari kaki 7 jadinya. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, kata Rasulullah SAW. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang kening, kemudian jari-jari dan perut telapak tangan, kemudian lutut, kemudian jari-jari kaki kita. Wa antakuna jabhatuhu maksyufatan, dan wajib adalah keningnya itu terbuka. Tadi itu terbukanya, walaupun hanya sedikit. Bagian kening dari bagian tempat tumbuhnya rambut sampai batas hajibain, 2 alis. Itu bagian kening namanya. Kalau sini bukan bagian kening. Itu ya wajibnya terbuka, walaupun sedikit. Wa tahamulu bi ra'sihi, dan penekanannya dengan kepalanya. Agak sedikit ditekan, bukan mesti apa. Soalnya seandainya mana penekanan itu, seandainya dia gabes, kalau ditekan dia agak ke dalam gitu. Agak mendem. Itu namanya ada tekanan. Kalau dia cuma narak begini dah, enggak sah. Mesti ada penekanan, walaupun enggak mesti keras-keras sampai hitam jidatnya, jangan. Apalagi digosok-gosok, jangan.
Bukan itu yang menandakan orang ahli ibadah, bukan. Tekanannya mesti ada, tapi nggak harus keras. Hanya seandainya itu adalah gabes, busa, dia akan tertekan, dia agak ke dalam. Udah cukup. Yang nggak sah hanya narok doang, nggak ada penekanannya. Itu yang nggak sah. Mesti ada tahammul bi ra'sihi, ada penekanan dengan kepalanya. Wa adamul huwiyyi li ghairihi, dan tidak dia turunkan kepalanya untuk tujuan lainnya, bukan tujuan sujud, tujuan lainnya. Oh, dia ditimpuk sama orang dia sujud. Udah terlanjur deh, udah sujud. Boleh nggak? Nggak boleh. Nanti balik lagi ente sujud dengan niat sujud. Kalau niatnya bukan sujud karena hal sesuatu, atau dikeplak sama orang, atau didorong sama orang dari belakang, udah jatuh ke sujud, udah tanjur sujud aja deh. Nggak sah. Balik dulu ke posisi yang semulanya, baru dia lakukan sujud dengan benar. Wa an la yasjud ala syai'in yataharraku biharakatihi. Nah, ini yang kebanyakan orang lakukan ya, terutama perempuan. Dia sujud di sesuatu yang bergerak bersama dirinya. Mukenanya main digituin aja, dia saking maunya bersih-bersih banget ya, mukenanya jadikan sujudnya. Sedangkan mukena gerak sama badannya dia. Nggak sah. Atau kita imamah gitu taruh ini, atau rida. Kecuali kita lepas dulu tuh rida. Sembahyang kita lepas tuh rida, nggak apa-apa kita sujud di atasnya karena udah nggak bergerak dengan kita. Tapi kalau selama rida itu masih bergerak dengan kita jadikan alas untuk sujud kita, nggak sah sujudnya. Karena apa? Dia sujud di atas sesuatu yang bergerak bersamaan dirinya, atau di atas lengan tangan bajunya. Dan kadang orang kotor dijadikan lengan tangannya sempat sujudnya, nggak sah. Yang kebanyakan memang perempuan. Dengan apa tuh? Dengan mukenanya. Dia sujud di atas mukenanya. Nggak sah. Karena sujud di atas sesuatu yang bergerak bersamanya. Wartifa'u asafilihi ala a'alih. Dan harus bagian bokongnya itu lebih tinggi daripada kepalanya. Harus diangkat sedikit, jangan sejajar. Nah, makanya milih tempatnya jangan yang curam ya. Kalau curam akhirnya dia sujud sama dengan palanya. Orang penuh semuanya tempat. Nah, dia dapatnya di tempat yang curam, ya udah dimaafkan ulama. Nah, kalau segala sesuatu yang tidak ada jalan keluarnya lagi, itu dikasih keringanan oleh ulama. Itu dinamakan darurat. Sesuatu yang tidak ada jalan keluarnya lagi kecuali itu, maka itu dianggapnya darurat. Nah, ente nggak bisa makan udah gak ada kecuali babi, makan. Tapi nggak boleh kenyang-kenyang, asal sekadarnya doang. Bisa bertahan hidup. Sampai orang datang bantuin ini, udah nggak ada lagi jalan keluar kecuali babi itu, makan. Dan segala sesuatu yang tidak ada jalan keluarnya kecuali itu dimaafkan oleh ulama kita. Wartifau asafiliha ala a'alih, dan mengangkat bagian belakangnya, bagian bokongnya atas a'ali yang bagian atasnya, yaitu kepala kita lebih tinggi. Jangan disejajarkan. Wa tuma'ninatu fihi, dan melakukan tumakninah di dalamnya, hanya walaupun sekedar subhanallah, tapi sudah posisinya sudah dalam keadaan sujud yang paten, bukan baru sujud dilepat, sujudnya belum tenang dia udah ngangkat, tapi dia udah posisinya udah pas, walaupun sebentar sekadar subhanallah. Sunnahnya 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sunnahnya. Tapi wajibnya melakukan tumakninah. Apa tumakninah? Diam sejenak sekadar subhanallah. Diam sejenak sekadar subhanallah setelah istigrar, setelah posisinya benar, setelah posisinya pas kalau kita bilang.
Setelah posisinya pas. Tapi kalau belum pas, belum bisa. Belum benar sujudnya. Tapi kalau sujudnya udah pas, benar, dia diam sejenak. Sekadar subhanallah. Yang wajibnya. Kalau mau sempurnanya, 3 kali. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Khatimatun. Penutup di dalam masalah sujud. A'dha'us sujud sab'atun katanya. Ini dibahas ini. Anggota sujud itu ada 7. Al-jabhatu, kening. Yang kedua, butunu asabi'il kaffain. Perut daripada ibu jari-jari dan telapak. Ini semuanya dinamakan kaffain. Di dalam bahasa Arab dinamakan kaffain. Ini butunul asabi'. Ini butunul rahah. Ini butun rahah di dalam bahasa Arab. Seluruhnya dinamakan butunul kaffain. Perut jari-jari dan perut rahah. Ini rahah. Kalau kita ya telapak tangan. Semuanya telapak tangan. Wa butunu asabi'il kaffain. Dan perut daripada jari-jari telapak kedua tangan kita. War rukbatan. Dan kedua lutut kita. Wa butunu asabi'ir rijlain. Dan perut daripada jari-jari daripada kaki kita. Walaupun tadi 1 aja udah cukup. Sempurnanya seluruhnya. Tapi kalau 1 aja ada yang nempel, sudah dikategorikan dia sah. Karena telah melakukan yang wajibnya.